Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Astuti Putri, JGP Angkatan 8 dari Kota Padang Sidimpuan. Pagi ini saya sudah berada di SMP Negeri 9 Padang Sidimpuan, tempat saya melaksanakan tugas seperti biasanya sebagai staf pengajar di sekolah ini. Kebetulan di gerbang sudah ada Ibu Kepala SMP Negeri 9, yaitu Ibu Aliati Jenas. Pagi Bu, yang memantau kegiatan pagi hari ini. Kita lanjutkan kembali perjalanan menyusuri gerbang depan SMP Negeri 9 Padang Sidimpuan. Lapangan sepertinya lembab karena memang semalam hujan turun dengan kuat sekali, bahkan sampai menerbangkan spanduk yang di atas ke atas. Pada pagi hari ini kami akan melaksanakan IHT mengenai budaya positif di sekolah sebagai kegiatan dari aksi nyata saya dalam modul 14. Di dalam ternyata sudah ada teman-teman guru yang sudah hadir duluan. Kita lihat sejenak anak-anak didik kami di SMP Negeri 9 Padang Sidimpuan ini sepertinya sudah berbaris semua di depan kelas menunggu guru bidang studi masing-masing. Oke, berikutnya adalah pelaksanaan IHT. Kita lihat dulu apa filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Setiap anak itu memiliki pribadi yang unik. Mereka masing-masing bawa kodrat alam yang tercatat dalam pertumbuhan mereka. Jadi tidak selama ini kan kita bilang bahwa anak-anak itu lahir seperti kertas putih. Tidak, Bapak Ibu. Mereka lahir sudah membawa karakter masing-masing. Ada dua kodrat yang mereka sertai, kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam berhubungan dengan lingkungan mereka, orang tua mereka, lingkungan mereka sehari-hari. Nah, kalau kodrat zaman, namanya zaman tentu berbeda zaman kita dengan zaman anak-anak sekarang. Jadi itu harus jadi pertimbangan kita bahwa setiap anak itu pasti berbeda. Itu dulu yang perlu kita ingat, bahwa anak itu memiliki karakter masing-masing karena mereka memiliki dua kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, para pendidiklah yang kemudian harus menuntun berkembangnya minat, bakat dan potensi murid sesuai kodratnya dengan menerapkan trilogi pendidikan, yakni Imnatul Mutulodo, Ihmadiyah Mangunkaso, dan Kumpuri Handayani. Di depan sebagai teladan, di tengah sebagai pemotivasi, dan di belakang sebagai pendorong. Tuhan Timur. Nah, kemudian pengajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa proses menuntun. Kenapa proses menuntun? Karena pada dasarnya kita sebagai pendidik itu hanya menuntun anak-anak. Kita menuntun mereka supaya mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, dalam proses menuntun itu anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir. Dituntun oleh kita sebagai pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan kurikulum merdeka. Apa maksudnya kurikulum merdeka? Di kurikulum merdeka ini siswa itu kita tuntut sesuai dengan bakat dan minat mereka. Jadi mereka bebas berkarya, tapi kita tetap harus menuntut mereka supaya mereka tidak kehilangan arah. Itu artinya. Diharapkan dalam kurikulum merdeka ini kemudian akan tercapai karakter profil pelajar Pancasila mereka. Apa itu dimensinya? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berpendidikan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan berkolaborasi. Ini yang sebenarnya tujuan dari kurikulum merdeka itu, Bapak Ibu, bahwa nanti setelah selesai pembelajaran mereka memiliki karakter ini. Jadi sini semuanya kritis, beriman dan bertakwa, toleransi yang tinggi, bekerja sama, mandiri, dari sini semuanya. Nah, untuk membentuk anak memiliki karakter profil pelajar Pancasila, maka sebagai pendidik kita perlu mewujudkan budaya positif di sekolah.
Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid yang dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Artinya, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah ini harus mampu menjadikan anak didik kita menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif ini meliputi satu perubahan paradigma respon. Artinya, setelah sekolah mengetahui mengenai budaya positif, diharapkan sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, berpindah, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu kita lakukan adalah meninjau ulang bentuk disiplin yang kita jalankan selama ini. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif adalah usaha seseorang untuk belajar, mengontrol, dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai kebahagiaan yang diinginkan. Disiplin positif harus mampu menciptakan motivasi internal bagi setiap anak didik kita. Kalau selama ini kita menyuruh anak, kenapa kamu pakai sepatu bukan warna hitam misalnya? Nah kemudian dia kita hukum karena dia tidak pakai, karena dia tidak sesuai pelanggaran. Nah, ini tidak masuk disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin yang tidak membuat anak-anak merasa terpaksa menjalankannya. Jadi, disiplin positif harus menghasilkan motivasi internal dalam diri si anak, supaya besok-besok dia tidak melanggar peraturan lain. Kalau misalnya kita hukum, itu berarti motivasi eksternal. Motivasi itu datangnya dari luar dirinya. Kalau demikian tidak akan menghasilkan seorang anak yang bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, untuk menjalankan disiplin itu kita perlu mengetahui mengenai motivasi perilaku manusia dalam bertindak. Ada 3. Menurut Diana Johnson, dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang dipercaya. Yang diharapkan anak didik kita harus menjalankan yang ketiga, motivasi yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, dengan disiplin positif. Nah kemudian kita juga harus mengetahui bahwa kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah inilah sebenarnya yang membuat anak-anak itu berpindah di luar alam kita kadang. Ada yang mereka butuh kasih sayang dan rasa diterima. Makanya kadang dia capek sama kita, pengen diperhatikan saja dengan segala tingkahnya. Kemudian penguasaan, apa ini maksudnya? Dia butuh dia diakui bahwa dia pintar, seperti itu. Dia butuh dia diakui bahwa dia berani, sehingga dia akan mengumpas adik-adiknya, dikompasi yang ini. Karena dia pengen diakui dia berani, dia preman, seperti itu. Kemudian kebebasan, ini sering anak-anak yang lari keluar dari kantin dia begini. Kenapa? Karena di kelas dia tidak merasa nyaman, karena merasa tidak bebas seperti itu. Kalau di kantin dia bebas cerita itu, dia butuh kebebasan. Nah, kemudian kesenangan kata-kata sehingga dia akan mengganggu kawan karena dia senang. Kemudian, nah posisi kontrol guru harus kita ketahui bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama pemukul, ini barangkali kita dilakukan. Saya termasuk di salah satunya. Sebelum saya mengetahui materi ini, konsep ini, saya ini ada di posisi ini. Pemukul. Apa itu pemukul? Belum lapor langsung menghukum siswa, tanpa kita mengetahui apa motivasi dia berlaku seperti itu. Langsung menghukum. Ya, ini tadi yang membuat anak itu down. Besok bilangnya lagi. Kemudian membuat orang merasa bersalah, ini juga sering kita. Meskipun marwah ini, meskipun marwah mama, itu membuat merasa bersalah. Tapi mana ruginya kalau kubahnya? Nanti ada anak yang kemudian tertekan emosinya. Akhirnya dia diam-diam dendam karena emosinya tertekan.
Jadi ini sebaiknya kita hindari ya Bapak Ibu. Memukul membuat orang merasa bersalah. Kemudian teman ini baik juga sebenarnya. Namun kadang ketika kita menghukum si anak, dia sudah merasa berteman dengan kita. Ketika kita menghukum dia kemudian merasa kita bukan lagi temannya. Seperti itu. Nah, kemudian monitor, memantau. Nah ini biasanya dicirikan dengan guru yang tegas. Kamu terlambat kan? Ya Bu. Kau tahu konsekuensinya? Ya Bu. Silakan dikerjakan konsekuensinya. Itu pemantau, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita memang banyak juga melakukannya. Tapi dari yang paling baik dari sini adalah manajer. Apa itu manajer? Di manajer ini kita harus mampu menjadikan siswa selain dia kemudian tidak akan melakukan kesalahannya lagi, tapi kemudian motivasi internal itu muncul dari dalam diri ini, tidak akan berbuat lagi seperti itu. Ini akan menjadikan anak menjadi disiplin secara bertanggung jawab. Nah, kemudian di manajer ini juga minat dan bakatnya akan keluar di sini. Jangan salah Bapak Ibu, kita tadi posisi kita adalah sebagai penuntun bagi anak didik. Kita akan menuntun dia sesuai bakat dan minatnya. Dia sudah ada bakat, sudah ada minatnya, cuma masih tersembunyi. Ya, artinya dari penelitian beberapa ahli bahwa yang kelihatan itu sebenarnya baru 12%. Yang kita lihat itu minat dan bakat anak-anak itu baru 12%. 88%-nya masih tersembunyi. Nah, yang 88% inilah tugas kita untuk mengeluarkannya, untuk mengembangkan minat dan bakat anak-anak ini. Itulah tugas kita. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini biasanya dikerjakan oleh guru yang posisinya manajer tadi. Segitiga restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Satu masuk berubah. Artinya ketika si anak melakukan kesalahan dengan segitiga restitusi, anak akan kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau tadi dia melakukan kesalahan, tapi setelah kita melakukan proses segitiga restitusi, dia akan kemudian kembali ke kelompoknya dengan keadaan yang lebih baik dan dengan pribadi yang lebih kuat. Seperti itu. Apa itu tahapannya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana itu menstabilkan identitas? Misalnya begini nih, ada anak yang melanggar peraturan tidak memakai sepatu tadi ya. Ibu lihat kamu tidak memakai sepatu warna hitam ya? Iya Bu. Kenapa? Nah itu menstabilkan identitas. Ya. Kemudian ya Bu, saya tadi begini. Itu menstabilkan identitas. Tanya kau salah itu Bang? Tahu Bu. Apa salahmu? Saya melanggar peraturan. Itu validasi tindakan yang salah. Artinya dia tahu sendiri kesalahan. Saya melanggar peraturan. Apa peraturan yang kau langgar? Memakai sepatu yang tidak berwarna hitam. Itu validasi tindakan yang salah. Nah kemudian baru kita kemudian menanyakan keyakinan. Tapi untuk melakukan segitiga restitusi ini, kita harus terlebih dahulu di awal semester harus membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu apa? Ibaratnya bukan peraturan ya. Apa yang biasanya sama-sama kita setujui agar tetap tercapai tujuan pembelajaran, sama-sama disepakati. Seperti itu. Jadi, contohnya begini Bu. Misalnya saling menghormati. Kita buat saling menghormati. Untuk saling menghormati, bagaimana tidak mengganggu kawan? Kata siswa. Kan kita mengadakan musyawarah dulu untuk kesepakatan kelas ini. Kesepakatan kelas itu berisi keyakinan kelas. Harus saling menghormati Bu. Untuk saling menghormati harus bagaimana? Tidak mengganggu kawan. Itu ditulis sama-sama menulis. Tidak mengganggu kawan. Terus apa lagi? Disiplin waktu. Jam berapa supaya tidak dikategorikan terlambat? Jam sekian Bu. Ditulis sama-sama. Jadi ada daftar keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati. Nah, daftar keyakinan kelas ini kemudian dibuat di depan kelas. Cumanya keyakinan kelas ini
harus ditulis berupa kata-kata yang semua orang mengerti. Jadi anak-anak bisa dengan lebih cepat mengerti dan tahu mana yang dilanggar. Tapi yang saya heran ya memang Maksudnya di sini aturnya kalimat bukan keinginan kelas itu hanya ada di dalam anak-anak saja, bukan itu maksudnya. Kalimatnya maksudnya. berarti walaupun dia bersifat agak, cuma dia tunjukkan bahwa dia itu keyakinan apa tadi keyakinan keras apa tadi? Keyakinan keras. Walaupun dia bersifat absurd, tapi harus sudah mencakup semuanya. Iya. Ada lagi baru saya Bu. Selalu memberikan kepada nasihat termasuk juga sudah termasuk kesepakatan. Namun, kesepakatan kelas ini harus dibuat secara tertulis. Dan untuk membuat kesepakatan kelas, kita dan siswa harus membuat satu waktu yang spesial, khusus untuk membuat kesepakatan kelas ini secara tertulis. Apa yang mereka mau, yang kita tampung. Seperti sudah saya terangkan ini beberapa kelas yang sudah saya masuki. Saya buat kesepakatan kelas yang kami buat. Saya buat di sini kemudian kami menulis kemudian di situ kalau misalnya kamu bawa aksesoris kamu apa hukumannya diserahkan sama mereka, kamu apa konsekuensinya. Ada yang bilang musabu, ada yang bilang menjalankan guru sudah itu. Kalau cari apa hukumannya menjalankan guru sudah, ada yang bilang sama kami dan sebagainya. Kemudian jadi ketika kembali si Lauren, saya lihat dia pakai ini Lauren kalung ya kalung. Kalau ininya Lauren di kalung itu setelah berapa kali diingatkan, udah berapa kali diingatkan 2 kali, waktu
Kemudian kalau tidak pakai dasi apa hukumannya? Ada yang tertulis. Ketika dibuka itu memang kami buat menggunakan UPS karena kemudian kepala itu. Jadi kalau keyakinan sudah kalau kelas ya. Ketika dibukanya buku sudah nampaknya itu apa yang sudah disepakati bersama. Karena memang sudah disepakati bersama-sama. Ya, dan yang menentukan hukumannya pun mereka. Ada yang di kelas 81 yang terlambat, saya masuk koordinator. Apa hukumannya untuk satu termasuk sisu itu. Asal itu, hukuman itu dengan tidak usah. Tahu tidak usah. Ajar kecuali itu. Yang ada usah. Saya tidak mengerti bagaimana dikatakan ya, apakah di antara penakal ini dari sisi dengan terima kasih Bu Berliana. Seperti kata tadi filosofis di Kajar Dewantara bahwa setiap anak itu unik, bukan hanya siswa saja. Setiap anak itu unik. Kenapa? Karena keberatalan dan keberjamannya berbeda yang mereka bawa. Nah, tugas kita yang harus menuntun mereka dan memperhatikan mereka ini. Bagaimana cara mengatasinya? Makanya di kurikulum Merdeka Bapak Ibu kita berwajibkan melakukan diagnostik awal, melakukan penilaian, tapi meneliti, mengetahui. Jadi kita harus kenal anak-anak itu, setiap orang. Bagaimana caranya? Saya kemarin alhamdulillah sudah melakukan itu 12 orang yang pasti awal ini. Coba ambil kertas selembar, tulis di situ judulnya tentang aku, dan tentang aku. Tulis nama, kelas, lalu kemudian hobi. Tentu masing-masing berbeda ya kan Bapak Ibu. Kegiatan yang disenangi saat istirahat. Ketika saya melakukan kesalahan, saya ingin dihukum seperti bagaimana ditulis dan sebenarnya saya lebih suka belajar menjadi anak kelompok. Kemudian hal-hal yang saya senangi di kelas sebelumnya, hal-hal yang tidak saya sukai di kelas sebelumnya, pelajaran yang saya sukai. Seperti itu. Jadi ini kita kumpul. Ini cara kita mengenal keunikan anak didik kita. Jadi kemarin saya tanya anak-anak, kita suka belajar mandiri atau kelompok? Nanti ibu kasih jadwal kalau saya bertemu menaruh nama pada pendapat negara lain. Ada yang suka kelompok, ada yang lebih suka kelompok. Kenapa lebih suka kelompok? Tadi ibu ada yang pengen main belajar di luar, sejauh orang mau belajar di luar, turun ibu, ya itu mau dia, itu keunikan dia. Ada yang lain lagi senang programming, ini masih bu. Jadi dia cara mengatasinya, apakah satu-satu harus kita lakukan semua kemudian kita habis waktu. Jangan salah Bapak Ibu, di SMP ini kita tidak diwajibkan menghabiskan kurikulum kita. Kita tidak diwajibkan menghabiskan kurikulum. Kenapa? Karena kita masih fokus pada pembentukan karakter sekarang. Ketika dia sudah berada di SMA, mengurusi baru wajib mereka menghabiskan kurikulum. Kenapa? Karena dianggap karakter mereka sudah terbentuk dalam SD dan SMP. Kalau usah ragu, materi nggak tercapai juga apa-apa di kurikulum. Itu salah satu kemerdekaan kita sendiri. Dan mengenai RPP bagaimana? Kita tidak siswa lagi dibuat RPP Bapak Ibu. Kita sekarang kurikulum mandiri berubah. Ada modul belajar yang sudah disediakan pemerintah, itu yang kita kerjakan. Kita tinggal melaksanakan apa yang sudah mereka suka. Kita tinggal melaksanakan modul belajar yang mereka suka. Oke, dan berhubungan dengan tadi belajar di luar, bagaimana saya mengatasi? Saya juga mungkin sama anak-anak. Besok kita akan sering belajar di luar.
mulai info bonus dari 2 tahun. Sekarang kita belajar dulu. Boleh tidur itu nggak? Jangan tidur. Ada rencana dari Bapak, salah satu cara saya sebagai tantangan saya dalam konsep yang sudah saya belum tahu apakah nanti berhasil. Kalau menurut mereka yang membuat konsep ini sudah berhasil, nah ini yang saya coba laksanakan. Karena tadi kita posisinya menuntut, mereka, dan mengharapkan mereka. Iya, dari Iya, mari kita. Kali dari sini berlanjut sebagai peserta juga sekolah. Yang kali sampai berkaitan beberapa itu program bergerak bergerak kemudian ketika ini rasa pemula apa yang sampai kalau itu ini kalau kita bisa mengembangkannya dengan baik dari positif ya, determinasi dari positif ada kebiasaan ya. Maksudnya yang pertama saya sampaikan ada beberapa hal berkaitan dengan kita di sini, dengan siswa yang kita ada, dengan karakter yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan itu semuanya besar kaitannya dengan keadaan ekonomi dan rumah tangga. Sehingga siswa yang di sini kita lihat macam-macam, tapi memang banyaknya ke apa yang kurang sesuai dengan karakter orang tua. Itulah sebabnya. Dan mungkin kita berbeda dengan kita di sini dengan guru-guru SMP berbeda dengan SMP ilmu berbeda. Tapi itu kalau bagi saya Bapak Ibu itu tantangan yang belakang itu merupakan suatu ya beda. Kerja berat, hal-hal positif yang menurut kalau kita ikhlas, berarti kita ikhlas itu sangat besar. Kalau saya sebagai seorang buat warga orang sekolah, salah satu yang saya buat kunci adalah saya bekerja dengan hati, ya. Terus siswa itu memang tidak semuanya sama. Kita harus lihat. Kalau kan ini keras, kalau dia benar-benar kalau ini bisa sekali kanan politik. Kita keras memang. Dan itu kalau saya dengar di situ benar-benar yang jarang memberikan ini sering. Agar sekolah itu benar-benar aman, nyaman, kondusif, dan ada kedua. Tidak dipaksa kalau ibunya harus tidak. Kita di sekolah ini kan kita buat nasi, kita ada rekaman dari nyaman, buat mereka tidak main gitu. Tapi kita tahu, terus lagi, mungkin lain dia penting. Mereka bisa berulang itu, kita semua seperti ini. Oh, saya sangat apresiasi dan menghargai semua itu. Dengan percayaan yang kalau itu oleh kurikulum pekerjaan ini karena ada tanggung jawab kita bekerja tanggung jawab ini amanah itu tugas itu sebagai kontrak merupakan tulis di laporan di itu tahap lain yang rasanya sesuatu yang itu menyenangkan jangan kasih kalian saya satu-satu ini sampai itu bisa ada masalah iya kalau sekarang mau saya pakai produk nih saya akan main jalan terus tadi juga perlu saya
Rekaman di sini trilogi pendidikan oleh pihak pemerintah itu sudah selesai. Ada 3 poin di sini. Pertama, kita pertama memberi contoh. Berarti untuk saya mandiri kita dulu. Yang kita bilang kamu nggak disiplin, tidak berkali. Tapi kan saya disiplin dengan kemarin. Kita bilang disiplin. Kita pasti nggak bisa. Jangan. Kalau saya nggak tahu waktu di depan kita berkali itu apa? Ini nama kita itu cuma kok tidak pede. Jadi waktu diberi sendiri teman jiwa. Saya itu semua ada tapi semua ada perubahan Jawa. Kalau baiklah dan ini pertama juga. Yang kedua tadi ngomong tentang ya. Kita baca lagi pulang kita lagi semangat ya. Kita pergi belajar. Pergi senang belajar. Makanya waktu yang dari senang baru tahu di mana sih latar belakang keluarganya. Ini kan dia untuk ekonomi yang pas-pasan. Kalau saya nggak tahu berarti aku dia jawab dengan itu dia tinggal sama nenek dia nggak bisa kemarin waktu diundang kamu rokok tidak perlu dalam itu dari tahu sudah mereka kalau mana kita tahu tinggal di sana orang tua ini lagi cerita lain ada orang tua yang nggak terpesona panas di diri terus itu mereka lagi dan kita dapat uang juga untuk iya tidak ada kita dapat uang terus kalau kita yang mau kita bisa uang kenapa gitu dia itu masalah dengan tidak satu cara dengan lain terus dia akan dia nggak ada kalau pernah dia pulang dia dapat masalah kalau saya itu baru bagi itu pulang saya pulang itu dari orang itu dia beruang kalau kita pernah kita diberi dengan saya. Kita diberi dengan saya dan mungkin tidak senang. Dari kehidupan makanya saya tidak pernah fokus pada pendidikan. Tapi kalau kita melihat dari sini, saya rasa kalau ya, saya sudah memang budaya positif. Yang ada sesuatu yang berbangga, itu agar dia bakal di sini semua, itu dia bakal didengar dengan itu. Makanya gaya positif yang tidak ini pasti ada. Kalau itu tidak berapa sama, itu bagian kalau menjadi luar biasa. Intinya kalau kelas 20 Mas, ya saya mau terjadi ini. Makanya juga apa kembali dia kembali peralatan kita kerjasama jangan sampai pulang boleh masuk kalau kita masalah atau itu nih terus media kerjasama jadi kaget orang siswa bukan hanya luar biasa tapi juga dia ada hal kecil seperti kita persiapan semua anak itu tapi kadang-kadang kita pun dia seperti itu
antara siswa dengan signifikan. Kita akan melakukan yang berbeda agar siswa baru menjadi lebih baik, agar siswa menjadi lebih baik. Kita melakukan yang saya beri. Jadi supaya saya lakukan sama Bapak Ibu dan yang nanti kita mengumpulkan informasi dari sini uang kan seluruh pembinaan gimana itu wajib sampai jadi lagi apresiasi ini kemudian semua yang kita dari jadi seperti yang saya sampaikan lagi terima kasih ini TGP kalau sama yang lain-lain. Jadi pertama, terima makan yang sudah memang muslim. Dan itu kebanyakan yang di pernikahan ini. Jadi doa ini waktu dari kamu bicara dan sebagainya. Sudah ada tahun pendekatan angkatan akan sebut itu ya ini akan dalam kita ya ikan ada membuat mobil matian kalau saya Sana tadi akan dijelaskan termasuk mata pelajaran yang disenangi, gitu ya, mata pelajaran yang disenangi. Jadi kalau satu segi oke-oke aja kita buat, dia tentukan mata pelajaran yang disenangi. Tapi saya kira di sini ada sedikit pemilahan. Bagi yang orangnya pintar, pasti dia ada mata pelajaran yang paling dia senangi. Tapi ada juga seorang siswa, memang ada dia bilang mata pelajaran yang dia senangi. Tetapi ternyata setelah kita buat ujian, satu pun di antara sekian jumlah mata pelajaran, dia bernilai sangat di bawah sekali. Jangankan dia peroleh standar itu pun tidak bisa dia peroleh standar ketuntasan minimalnya ya. Tapi sementara kita kan mendata mereka,
mana yang paling disenanginya. Nah, lalu bisa ini barangkali satu dugaan bahwa daripada tidak ada yang dia senangi, lalu ditentukan. Nah, yang paling saya senangi pendidikan agama Islam, contoh. Setelah saya uji dia, ternyata dia tidak dapat apa-apa. Tapi di biodata dia tadi, yang telah kita ajukan buat mereka satu persatu, itu pasti dia buat mata pelajaran yang disenangi. Lalu maksud saya, kalau dia mengatakan mata pelajaran yang disenangi adalah ini, upaya yang harus dilakukan seorang guru dalam kelas, supaya dia membuktikan bahwasanya mata pelajaran yang dia senangi itu benar-benar bisa dikuasai. Inilah pertanyaan. Terima kasih. Kenapa tadi dibuat di kertas tentang mata pelajaran yang disukai? Karena tadi dia ingin kalau misalnya dia pelajaran yang disukai itu saya nanti akan membuat anak ini masuk ke kelas. Kalau misalnya kita membuat ekstra, nanti orang-orang yang ada di pelajaran di kelas IPS ini adalah untuk orang-orang yang merasa senang dengan IPS. Nah inilah nanti akan kita kembangkan minat dan bakat anak-anak ini di bidang IPS. Ini pula nanti akan kita lulus dari sekolah keluar untuk olimpiade seperti itu setelah diadakan seleksi. Bagaimana supaya anak-anak ini yang tadi memang dia suka IPS tapi kemudian nilainya tidak bagus di IPS, bagaimana dengan kitanya sebagai guru? Apakah kita sudah melaksanakan tugas kita secara maksimal? Ya, setiap selesai pembahasan bab 1 misalnya, kita adakan ujian 8 jam. Nanti kan kita tahu bagian pokok mana yang mereka tidak lulus KKN. Ini kan yang kita remedial. Ini yang harus kita remedial. Sebenarnya secara teorinya remedial itu tidak selesai ujian semester kemudian diadakan remedial. Pusing si anak. Logika saja kan. Pusing dia remedial lagi balik-balik. Harusnya setiap selesai pembahasan kita adakan remedial. Bagaimana supaya ini biar kelihatan mampu tidak dia. Kalau memang kita sudah maksimal melakukannya, cuma kan selama ini sayangnya saya belum maksimal. Saya masih gitu. Saya nggak pernah. Selama ini saya nggak pernah melakukan itu. Jadi kalau nilai harian itu tidak termasuk remedial, remedial kalau misalnya nilainya misalnya pas di pelajaran IPS bagian bintang dan ujian nilainya 0. Tapi anak ini tidak menurut berapa itu nggak apa-apa. Karena begini ya, dan saya buat ketika selesai satu pembahasan itu saya buat evaluasi sampai karena memang kali pokoknya sejumlah apa itu lah pokok bahasan itu. Jadi begitu mereka tuntas ada begitu tuntas itu kurikulum dalam satu semester, maka nilai mereka itu sudah ada masing-masing setiap pokok bahasan. Apakah itu tidak termasuk remedial mereka? Remedial kita membuat pembelajaran kembali, bukan nilainya saja. Kalau misalnya di bintang dan bujur nilainya 0, kita cerahkan kembali dia mengenai bintang dan bujur. Itu remedial, bukan ulangannya yang bukan ujiannya yang diulang. Tapi tidak pas kalau kita membuat remedial sekolah kita. Karena itu untuk beberapa mata pelajaran. Kalau nanti kalau semuanya seperti itu mungkin bisa. Dia tahu dari itu. Jadi bisa kita punya. Jadi tujuannya tadi apa pelajaran yang disenangi? Masukkan dia ke misalnya ada kalau di sekolah-sekolah swasta kan ada masing-masing kelas bidang studi. Jadi ketika ada OSN, mereka perlu lagi jalan-jalan siapa? Nggak ada orang-orang. Memang di sini kita ada laki-laki Bapak Ibu yang mau kita diskusikan. Ini hanya memiliki
saya yang salah sebenarnya. Nggak final, harus begitu. Itu kan benar-benar dapat saya. Saya kira bagus itu karena tadi dia lebih buah waktu pelaksanaan ujian semester itu paling 2 1 hari. Jadi setelah selesai ujian semester, misalnya dia paling 12 mata pelajaran, memang nggak ada dia lulus. Barangkali kalau memang adil, si adil tadi yang cerita sama dia, yang sesungguhnya kita ada yang lulus kan. Lalu juga ada itu media, dia pilih mereka. Ada lagi acara perlombaan di situ, ya ingin juga. Jadi, alhamdulillah, saya rasa teman-teman sudah tidak ada lagi sama-sama itu. Baik pembelajaran kita, ada satu kesimpulan yang perlu kita supaya ingat-ingat. Silakan kembali lagi ya. Tadi ada 5 posisi kontrol, penghukum, teman, membuat merasa bersalah, apalagi tadi pemantau, manajer. Yang paling baik ini manajer. Kita coba dulu. Kita terapkan segitiga restitusi tadi. Untuk menerapkan segitiga restitusi, ketahui apa motivasi si anak berbuat. Ya, kenapa kamu terlambat saya tadi begini ya? Ibu juga kalau di posisi itu mungkin akan berbuat seperti itu. Dia akan merasa kebutuhannya terpenuhi. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat yang seperti itu. Lalu kemudian tanyakan keyakinan, hubungkan ke keyakinan kelas yang akhirnya setelah nanti ini semua terlaksana budaya positif di sekolah, walaupun membutuhkan waktu dan perlu kerjasama dari semua pihak, tidak hanya guru, kepala sekolah, semua warga sekolah, termasuk PDT dan lingkungan sekolah. Saya rasa demikian pertemuan kita, semoga bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Terima kasih buat Bapak Ibu, terima kasih buat Ibu Kepala, terima kasih juga buat tim kameramen. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Keyakinan kelas adalah kira-kira nilai-nilai apa yang kita sepakati pada kelas ini. Ini mau kepastikan satu-satu orang, silakan ditulis apa kira-kira peraturan yang mau ada di kelas ini. Jadi boleh satu-satu orang aja ya. Karena sudah simpulkan, ya. Jadi ditulisnya aja ini ada yang kira-kira. Ini lagi. Kita dua nyentuh. Thôi nhìn đuôi tao bé. Remaja Jepri. Oh, nomor. Oke, Risma. Dengerin dan Tidak boleh apa?
Itu pun kalau memang hari itu tidak akan menggunakan HP, kan kalau enggak ya nggak ditarik. Kalau 1 bulan cuma sekali. Berarti ibu di pas info ibu yang baru dibawa besok kayak gitu bu. Iya, rencananya begitu kalau memang kamu bawa HP dikasih info. Ibu, udah ada nya ibu grup IPS ya bu. Udah ada ibu grup IPS, nomor ibu udah banyak nggak ada. Sudah ada. Oh iya bu, udah. Yang buat saya bu, itu ibu Ada. Oh ini belum keluar di buku Nggak boleh bolos. Nggak boleh, itu masih benar dan lagi. Kayak posisi dia bagaimana? Tidak boleh. Bolos. Disiplin sudah boleh, sudah sama dengan tidak boleh bersahabat, sudah sama dengan disiplin. tidak boleh merokok, Jauhi rokok. Jauhi rokok. Jauhi rokok. Tertib di kelas ibu. Tertib ibu. Tidak boleh menjelbakan. Iya ibu. Ibu, tidak boleh menjatuhkan di kelas IPS. apabila memang rambutmu tidak wajib dijalbab. Iya kan? Pendikbud. Ibu datang ke rumah ini. Wajib. Bisa nggak Jepri ngomong itu keluar yang berisi? Tahu nggak artinya yang berisi? Ada artinya. Yang manfaat. Nah itu supaya kamu belajar ngomong supaya berisi omonganmu. Oh, toleransi. Salam toleransi. Saling menghormati. Bu, salam toleransi. Usahakan yang keluar adalah yang berisi. Oke? Saling menghormati. Apalagi yang perlu? Boleh tidak sama ibu tidak dihormati ibu? Tong sampah sembarangan tidak boleh. Tidak aman, Ibu. Harus jaga kebersihan. Tidak masukkan ke disiplin. Oh, menjauhi rokok. Karena kenapa rokok dilarang? Termasuk salah satunya Karena di bawah umur. membuat penyakit. Sampai siang orang. Menjaga kesehatan. Orang tua, menghormati orang di lingkungan sekolah. Bisa lewat terus ada. Kita punya pakai saling menghormati. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan masuk kemana? Tanggung jawab, Ibu. Bagus sekali. Nah, sopan santun. Telepon Tidak. di psikopat. Mengejut kan bisa menopang Kita sudah menghasilkan keyakinan kelas yang udah nggak so napersi kamu yang pertama disiplin. Disiplin tidak boleh berlama. Tidak boleh usia semua sih juga sih kalau baru memberi diri menjaga menjaga Nata tidak bakal keluar